Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membagikan tentang bisnis dengan ROE tinggi atau bisnis dengan return on equity tinggi yang bisa dimulai dengan modal 0 rupiah, teman. Dan juga ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita bernama Kak Tobi Rianto. Bro, selain investasi, kamu masih dapat penghasilan dari mana aja? Jadi nanti di video ini aku bakal bongkar ya teman. Jadi aku mendapatkan penghasilan dari mana aja sih? Nah, jadi teman-teman, aku kali ini udah siapin presentasinya ya teman. Bagi teman-teman yang belum follow, kamu boleh follow dulu ya sosial media kita di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube. Namun untuk saat ini aku lebih aktifnya di YouTube teman-teman. Nah, untuk mulai membahas, sekarang aku pengen mulai dengan ROE. Tadi aku di awal sempat bilang bahwa ini bisnis yang memiliki ROE tinggi. Pertama-tama aku bakal jelasin apa itu ROE ya teman. ROE itu simpelnya adalah return on equity. Itu merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal kita teman. Kalau teman-teman invest di saham, teman-teman pasti tahu ya, ini merupakan salah satu rasio yang lumayan sering digunakan oleh para investor untuk menakar suatu bisnis. Untuk mereka mengukur suatu bisnis ini bagus atau enggak, suatu bisnis ini profitable atau enggak, bisnis ini jago mencetak laba atau enggak, biasanya orang sering melihat ROE ini. ROE ini simpelnya adalah perbandingan antara laba bersih dengan total modal, atau kalau misalnya mau rumus simpelnya, itu merupakan laba dibagi dengan equity ya, teman. Nah, mungkin biar gampangnya kita ambil contoh aja, teman. Kalau misalnya ada dua bisnis nih, katakan ada bisnis A sama bisnis B. Bisnisnya itu apa? Terserah ya teman. Mungkin bisnis A itu boleh anggap aja itu satu ternak cupang atau ternak lele atau apapun itu, terserah ya teman. Tapi intinya adalah bisnis A ini merupakan satu bisnis di mana bisnis tersebut bisa menghasilkan profit 10 juta. Sedangkan bisnis B ini merupakan suatu bisnis yang punya profit 20 juta. Mungkin kalau misalnya ditanya bisnis mana yang lebih bagus, mungkin sebagian besar orang akan menjawab pasti bisnis B dong. Bisnisnya merupakan bisnis yang memiliki profit yang lebih tinggi. Yang A cuma profitnya 10 juta, yang B profitnya 20 juta. Namun teman-teman, di sini kamu perlu lihat bahwa modal yang dikeluarkan itu berbeda teman. Di bisnis A, modalnya hanya 30 juta dan bisa menghasilkan profit 10 juta. Sedangkan B, profitnya 20 juta, modalnya 100 juta. Yang artinya, kalau misalnya kita hitung ROE-nya itu yang A adalah 33% karena 10 dibagi dengan 30 ya. 10 per 30 sama dengan 1 per 3, berarti artinya 33%. Yang artinya, perusahaan ini bisa mencetak 33% keuntungan dari total modal yang dikeluarkan. Sedangkan yang B ini, kalau misalnya kita hitung ROE-nya, kita hitungnya tinggal simply 20 dibagi 100. Artinya 20% ya, teman. Nah, dari sini kita bisa simpulin ya, bahwa bisnis B emang profitnya lebih tinggi daripada bisnis A. Tapi, kalau kita hitung secara ROE atau return on equity, bisnis A memiliki ROE yang lebih tinggi dari bisnis B. Nah, maka dari itu bisa dikategorikan bisnis A merupakan bisnis yang lebih bagus dibandingkan dengan bisnis B karena memiliki ROE yang lebih tinggi. Artinya kemampuan bisnis ini untuk mencetak laba itu lebih tinggi ketimbang bisnis B ya teman. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tanya teman-teman, ada satu bisnis yang ngasilin 10 juta, bisnis B yang ngasilin 100 juta. Mana yang lebih profitable? Bisnis mana yang lebih jago? Jawabannya bukan ditentukan dari profitnya aja. Jawabannya bukanlah bisnis yang menghasilkan 100 juta itu, tapi jawabannya adalah bergantung ya teman. Bergantung dengan berapa modal yang dikeluarkan. Kalau misalnya bisnis A profitnya 10 juta, tapi modalnya dikeluarkan 10 juta, itu artinya ROE-nya 100%. Dengan modal 10 juta bisa ngasilin return 10 juta juga atau profit 10 juta juga. Sedangkan katakan bisnis B bisa profitnya 100 juta, untungnya bisa sampai 10 kali lipat lebih besar dari bisnis A. Tapi katakan modal yang dikeluarkan 1M. Kalau kita lihat ROE-nya, itu berarti ROE-nya hanya 10% ya, teman. Maka dari itu bisa dibilang bisnis A malah lebih menguntungkan ketimbang bisnis B. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ditanya bisnis mana yang menguntungkan, jangan lihat hanya profitnya, tapi dilihat juga berapa modal yang dikeluarkan ya, teman. Nah, kenapa di video kali ini aku membahas mengenai salah satu rasio yaitu ROE? Karena di video kali ini aku bakal ngasih tahu suatu bisnis yang bisa jadi memiliki ROE yang tinggi ya teman, atau return on equity-nya tinggi. Bisnisnya apa? Bisnisnya bakal aku kasih tahu sekarang, yaitu bisnis yang aku kerjakan saat ini, yaitu nge-YouTube ya teman. Tapi ini nggak hanya tentang YouTube, bisa juga kamu menjadi content creator di bidang lain atau di platform lain, contoh di TikTok atau di Instagram atau di platform manapun itu, atau misalnya platform gaming di Twitch atau manapun itu ya teman. Nah, kenapa aku bisa bilang YouTube ini merupakan bisnis dengan ROE yang sangat tinggi? Karena teman-teman, satu hal yang pasti dari YouTube itu adalah suatu bisnis yang bisa dimulai dengan
dengan modal 0 rupiah. Kalau misalnya kamu mengeluarkan modal 0 rupiah, tapi kamu bisa menghasilkan uang dari YouTube tersebut, terlepas dari berapapun keuntungan yang kita dapat, kalau misalnya kita masukin ke rumus tadi, kan kalau misalnya kita hitung, cara menghitung ROE adalah laba dibagi equity. Yang artinya, laba kamu atau profit kamu dibagi dengan modal yang kamu keluarkan. Katakan modal kamu adalah 0. Seperti yang aku bilang, kamu bisa mulai YouTube dengan modal 0 rupiah. Kalau misalnya kamu mencetak uang dari YouTube tersebut, angka tersebut bakal dibagi 0, teman-teman. Yang artinya ROE kamu menjadi tidak terbatas atau infinity. Artinya kamu nggak mengeluarkan modal, tapi kamu bisa mendapatkan uang. Katakan kamu YouTube kamu udah sebulan menghasilkan 10 juta. Kalau misal kamu masukin ke rumus, artinya 10 juta dibagi dengan 0. Infinity ya, teman-teman, atau nggak terbatas. Bilangan berapapun yang dibagi 0, artinya nggak terbatas. Nah, jadi bisa dibilang YouTube itu merupakan bisnis dengan ROE tinggi. Bahkan, hal ini udah aku buktikan di channelnya, teman. Kalau misal boleh jujur, sebenarnya channel ini aku nggak mengeluarkan modal sama sekali, teman-teman. Kalau boleh jujur, sebenarnya modal yang aku keluarkan sejauh ini terlepas dari mungkin bayar listrik, atau bayar internet, atau komputer. Emang itu komputer aku udah punya. Terlepas dari itu semua, modal yang aku keluarkan itu bisa dibilang nggak ada. Kalau misalnya ada pun, mungkin hanya untuk membeli satu buah webcam yang aku gunakan saat ini. Webcam ini seharga 1,3 juta. Tapi kalau misalnya aku nggak mulai YouTube pun, aku tetap bakal beli webcam ini karena aku bakal pakai untuk kebutuhan tempat aku bekerja atau kantorku ini. Jadi bisa dibilang YouTube ini bisa dikategorikan bisnis yang ROE-nya tergolong tinggi ya, teman. Nah, jadi kamu jangan lihat channel gede yang udah pakai editor lah, pakai kamera bagus, mereka udah misalnya udah ada content planner-nya, udah ada content writer-nya, udah punya footage bagus banget. Kalau menurut aku pribadi, bisnis ini merupakan bisnis yang bisa dimulai semua orang. Kalau misal kamu nggak punya dana untuk invest ke sana kemari seperti itu, kamu bisa mulai dengan semua resource yang kamu punya dulu. Bahkan untuk saat ini, HP apapun udah bisa digunakan untuk keperluan ngedit. Dari HP, kamu udah bisa upload. Belajarnya dari mana? Kamu bisa belajar ngedit dari YouTube juga. Aku pribadi belajar ngedit, belajar investasi, semua dari YouTube ya, teman. Nah, jadi untuk saat ini bisa dibilang hampir semua hal itu bisa kamu pelajari di internet, teman. Nggak semuanya, tapi kebanyakan hal bisa kamu pelajari dari internet. Kalau menurut aku pribadi, itu tinggal kamunya sendiri mau meluangkan waktu atau enggak, mau keluarin effort atau enggak, mau coba atau enggak, mau usaha atau enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya, apakah ini bisnis yang mudah untuk dilakukan? Jawabannya adalah tentu nggak mudah. Karena seperti yang kamu ketahui, aku udah bikin puluhan video sampai akhirnya channel ini berhasil dimonetisasi ya, teman-teman. Kalau nggak salah videonya sampai waktu itu sampai hampir 100, baru aku mencapai yang namanya syarat monetisasi. Tapi nanti kalau misalnya udah mulai monetisasi, terus juga udah mulai ada banyak video, udah mulai banyak penonton, itu nanti pasti udah mulai ada pertumbuhan ya, teman. Dan itu pertumbuhannya bakal bersifat eksponensial, semakin lama akan semakin kencang. Apalagi kalau misalnya kamu udah memiliki channel yang besar. Kalau misalnya kamu udah punya channel yang besar, itu bakal jadi leverage yang bagus banget ya, teman. Nah, jadi kalau misalnya aku bisa simpulin, kelebihan dari YouTube adalah YouTube itu sifatnya scalable atau ada leverage. Yang dimaksud scalable apa? Itu maksudnya bisa di scale dengan sangat mudah. Kalau misalnya kamu suatu saat YouTube kamu udah gede, kamu bisa scale-nya ke banyak hal, teman-teman. Bisa aja di YouTube kamu gunakan untuk mempromosikan bisnismu. Bisa aja kamu jualan kelas di YouTube-mu. Bisa aja kamu menggunakan YouTube-mu untuk endorse. Kamu bisa menggunakan YouTube-mu untuk referral, misalnya referral aplikasi apa. Terus kamu juga bisa menggunakan YouTube-mu untuk katakan contoh dropship, untuk jualan, bisa affiliate marketing. Jadi intinya kalau misal kamu udah memiliki sebuah YouTube atau sosial media yang udah banyak traffic, itu bisa dibilang itu bisa menjadi mesin pencetak uang untuk kamu ya, teman. Nah, poin kedua, YouTube itu punya leverage. Di sini yang maksud leverage apa? Leverage itu artinya daya ungkit ya, teman. Di mana YouTube itu merupakan satu teknologi di mana kamu bikin satu video tersebut bisa ditonton berkali-kali. Video tersebut ibaratnya kamu bisa melayani banyak orang secara sekaligus karena udah menggunakan teknologi. Katakan kamu punya satu video. Kalau misalnya video itu ditonton sama 100 orang saat ini, artinya kamu udah bisa melayani 100 orang sekaligus ya, teman. Dan juga hebatnya adalah semua video kamu akan bekerja di saat kamu tertidur pun. Yang artinya itu bisa disebut dengan passive income. Tanpa kamu aktif bekerja, YouTube-mu akan bekerja untuk kamu, teman-teman, karena video kamu tetap bakal ditonton. Contohnya seperti ini ya. Kan aku udah punya lumayan banyak video di channel ini. Aku udah punya ratusan video di channel ini. Kalau misalnya aku nggak upload beberapa hari pun, sebenarnya channelku tetap akan menghasilkan uang untuk beberapa saat ke depan. Itu karena kenapa? Karena video-video yang aku buat sebelumnya itu juga tetap bakal ditonton. Di saat aku tertidur pun, video tersebut bisa ditonton dan bisa menghasilkan uang untukku. Itu
itulah mengapa aku suka banget dengan bisnis YouTube ini, karena aku sangat suka dengan yang namanya membangun passive income. Terus yang ketiga, ini merupakan poin yang lumayan penting buat aku ya, yaitu kebebasan. Karena menurut aku pribadi, YouTube itu adalah platform kebebasan, dimana kamu boleh bahas apapun, kamu boleh lakuin apapun, kamu boleh kerjain sesuatu yang kamu suka. Terlepas dari semua itu, kamu dibayar atas sesuatu yang kamu sukai. Udah kamu lakukannya secara bebas, mau bikin videonya kapan suka-suka kamu, uploadnya kapan suka-suka kamu, mau bikin thumbnailnya bagaimana suka-suka kamu, dan kamu dibayar atas melakukan kebebasanmu itu. Menurut aku pribadi, itu merupakan hal yang oke banget. Kalau misalnya aku bandingin dengan pekerjaanku di tempatku bekerja, mungkin aku bisa dibilang aku lebih senang untuk melakukan yang namanya YouTube ini. Nah, tapi walau gimana pun, YouTube aku nggak bakal jadi apa-apa kalau misalnya nggak ada teman-teman yang menonton video ini. Jadi, walau gimana pun, tetap yang paling utama adalah aku harus berterima kasih karena support dari teman-teman semua, makanya channel ini bisa terus berkembang ya. Karena kalau misalnya nggak ada yang nontonin video ini, teman-teman nggak support channel ini juga nggak bakal kemana-mana, dan aku juga nggak bakal kemana-mana ya teman. Jadi harapannya adalah nanti di kedepannya aku tetap bisa bagi video-video yang bermanfaat buat teman-teman, supaya paling nggak bisa bantu teman-teman untuk belajar, terutama mengenai personal finance ya. Karena kalau misalnya kamu cek video-video sebelumnya, kebanyakan channel ini membahas mengenai keuangan, personal finance, mencetak uang, investasi, ngatur keuangan, literasi keuangan, dan lain-lain ya teman. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Tobirianto, bro, selain investasi kamu masih dapat penghasilan dari mana aja? Aku bakal jabarin ya teman, penghasilan apa aja sih yang aku dapatkan. Dan di poin-poin berikut ini merupakan semua penghasilan yang aku dapatkan. Tapi ini bakal dikategoriin jadi 3 aja, nanti baru ada turunan-turunannya lagi dari setiap ini. Yang pertama adalah earn income. Earn income itu merupakan penghasilan yang kamu dapatkan dengan kamu menukarkan waktu kamu bekerja untuk suatu perusahaan ya teman. Kamu kerja di suatu perusahaan, kamu kerja Senin sampai Jumat, atau katakan mungkin Senin sampai Sabtu, kamu kerja selama 4 minggu dalam 1 bulan, terus di akhir bulan kamu akan dibayar karena kamu udah bekerja untuk perusahaan tersebut. Ini artinya kamu menukarkan waktu kamu dengan uang, kamu menukarkan tenaga kamu dengan uang ya teman. Ini juga disebut dengan active income, karena kalau misalnya kita nggak kerja, kita nggak bakal dapat uang ya teman. Nah, jadi ini merupakan sumber penghasilan yang paling pertamaku, dan ini yang paling utama ya teman, yaitu aku bekerja di luar negeri. Aku bekerja sebagai international marketing di suatu perusahaan internasional yang ada di luar negeri. Nah, karena aku bekerja di luar negeri ini, otomatis aku memiliki advantage teman-teman, dimana gaji yang aku terima merupakan gaji dalam bentuk mata uang asing, bukan dalam bentuk rupiah teman-teman. Sehingga dengan aku mendapatkan mata uang asing ini, bisa aku tukarkan dengan harga yang lebih tinggi kalau misalnya dikonversi ke rupiah teman. Nah, karena aku dapat gaji yang lumayan dari pekerjaan ini karena mata uang asing, aku juga main defensif teman-teman, dimana aku dari dulu, aku selalu konsisten dalam hal menekan pengeluaran aku. Jadi bisa dibilang aku itu adalah orang yang sangat hebat dalam hal mengirit ya teman-teman. Aku sangat jago dalam menahan gaya hidup, aku bisa hidup seirit mungkin, aku bisa nggak beli barang sampai lama banget, aku bisa nahan gaya hidup, nggak pernah naikin gaya hidup, sehingga teman-teman, aku bisa menginvestasikan 80% dari penghasilan yang aku dapat. Jadi aku karena mendapatkan gaji dalam bentuk mata uang asing, terus kemudian aku di luar negeri aku hidupnya super duper irit dengan cara aku tinggal di tempat yang murah, terus kemudian aku juga dari gaya hidupnya murah, dari biaya hidupnya juga murah, nggak banyak spend uang sana kemari. Akhirnya dari uang tersebut 80% aku investasikan teman-teman, dan aku melakukan hal tersebut secara konsisten, disiplin, nggak pernah miss selama beberapa tahun kebelakang ini. Uangku semua larinya kemana? Uangku semua aku gunakan untuk berinvestasi. Uang itu aku gunakan untuk membeli instrumen-instrumen investasi ya teman. Nah, jadi sumber penghasilan yang keduaku ini merupakan investasi ya teman-teman, di mana aku menginvestasikan uangku sehingga uang tersebut akan bekerja menghasilkan uang lagi untukku. Nah, aku melakukan investasi ini tergolong brutal ya teman-teman. Aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku secara konsisten selama beberapa tahun kebelakang ini, nggak pernah miss. Aku selalu disiplin, selalu sisihkan uangku. Tiap aku menerima penghasilan, langsung uang tersebut aku gunakan untuk membeli instrumen investasi. Baru kemudian sisa uangku aku gunakan untuk keperluan-keperluan lainnya, seperti untuk bayar rent, bayar untuk beli makanan, beli jajan, dan lain-lain. Tapi aku selalu memastikan uang yang aku dapat sebagian besar aku sisihkan dulu untuk berinvestasi ya teman. Nah, dengan aku melakukan hal ini, modal yang terkumpul jadi lumayan, dan juga asetku bertumbuh secara sangat pesat ya teman. Nah, per hari ini aset tersebut bahkan udah bisa mengcover semua pengeluaranku. Saat ini aku memiliki passive income dari asetku sekitar 3-4 kali pengeluaran bulananku. Nah, kenapa aku melakukan ini secara brutal? Karena aku sangat senang dengan yang namanya kebebasan teman-teman. Dengan kita memiliki aset, artinya kita memiliki passive income. Dengan kita memiliki
memiliki passive income, artinya kita punya kebebasan, di mana kita nggak terlalu terikat dengan pekerjaan di tempat kita bekerja atau perusahaan tempat kita bekerja. Ini gunanya apa? Tujuannya adalah supaya kamu nggak terlalu bergantung sama perusahaan tersebut. Bayangin kalau kamu punya passive income yang besar banget. Kalau misalnya kamu worst case scenario kamu udah nggak bekerja di perusahaan tersebut pun, kamu tetap bisa menghasilkan uang dari passive income-mu, teman-teman. Bahkan dari passive income-mu nantinya bisa kamu investasikan kembali atau kamu gunakan untuk bisnis, sehingga kamu nggak terlalu bergantung dengan suatu penghasilan atau kamu nggak terlalu bergantung dengan perusahaan tempat kamu bekerja. Jadi bagi aku yang terpenting adalah membeli kebebasan. Cara membeli kebebasan gimana? Dengan kita membangun aset sebesar mungkin sampai aset tersebut bisa menghasilkan passive income buat kita, teman. Nah, tadi yang pertama udah dari bekerja aku mendapatkan gaji, yang kedua aku mendapatkan uang dari hasil investasi. Yang ketiga, ini adalah bisnis. Bisnis apa yang aku lakukan? Yaitu bisnis YouTube, teman-teman. Dimana bisnis ini merupakan side hustle yang menghasilkan uang di luar pekerjaan utama. Bisnisku adalah bisnis YouTube, dimana di channel ini aku selalu mengisahkan gimana sih perjalanan investasi aku, terus aku juga review berbagai platform investasi, sekaligus juga aku memberikan insight ke teman-teman gimana sih cara investasi, gimana cara ngelola keuangan. Tapi aku pribadi juga bukan financial planner, aku pribadi juga belajarnya bukan dari sekolah, teman-teman. Aku belajarnya dari YouTube juga. Jadi apapun yang kamu terima di channel ini, aku tetap rekomendasi kamu buat belajar dari sumber lain juga, terus kamu juga analisa sendiri juga. Jangan langsung kamu telan mentah-mentah, karena aku belum tentu benar ya, teman. Aku belum tentu 100% benar. Dan kalau misal kamu mau koreksi, aku juga selalu terbuka untuk dikoreksi ya, teman. Nah, jadi di channel ini aku menceritakan perjalanan investasi, yaitu di channel Investor Habit ini. Dimana di channel ini aku selalu menekankan untuk kita, para anak muda, lalu menginvestasikan uang kita membangun kebiasaan untuk menyisihkan uang untuk diinvestasikan ya, teman. Nah, karena aku udah upload video secara konsisten selama beberapa bulan setiap hari tanpa miss, cepat lambat channel ini pun udah mulai menghasilkan uang, dan channel ini bisa dibilang menjadi bisnis buat aku ya, teman. Aku men-treat channel ini sebagai sebuah bisnis. Nah, baru dari channel ini ada lagi banyak turunannya. Turunannya seperti apa? Misalnya channel ini bisa digunakan buat endorse, bisa digunakan buat referral, ada juga affiliate marketing. Terus nanti kalau misalnya aku punya produk yang bisa membantu untuk solve problem di luar sana, aku bisa tawarkan di channel ini juga ya, teman. Dan juga tentunya harapanku adalah channel ini juga tetap bisa selalu bermanfaat buat teman-teman, terutama mengenai investasi ini, karena seperti yang kita ketahui, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih belum setinggi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara di luar sana ya, teman. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Tobirianto, penghasilanku dari mana? Jawabannya adalah aku mendapatkan penghasilan dari gaji bekerja di luar negeri, aku mendapatkan penghasilan dari investasi, dan yang ketiga aku mendapatkan penghasilan dari bisnisku ya, teman. Nah, di video ini aku juga pengen menyampaikan saran yang menurut aku penting buat teman-temannya. Yang pertama, aku udah sering banget membahas mengenai ini. Kamu boleh cek di videoku sebelumnya yang judulnya Personal Finance 101 di bagian pertama dan bagian kedua. Aku pernah menyebutkan hal ini juga ya, yaitu kamu sebaiknya memiliki multiple source of income. Maksudnya multiple source of income adalah kamu memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Seperti yang udah aku jabarin tadi, aku memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Aku punya gaji, aku punya investasi, aku punya bisnis. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu nggak selalu bergantung sama satu sumber penghasilan. Jadi kalau misalnya katakan kamu udah punya pekerjaan utama, kamu sisihin uang kamu pakai buat investasi, atau kamu sisihin uang kamu pakai buat buka bisnis sampingan, buka side hustle, sampai nanti bisnismu bisa menghasilkan uang, kamu putar lagi, kamu taruh di investasi, atau misal investasimu menghasilkan uang, investasinya kamu gunakan untuk bisnis supaya bisa menghasilkan uang lagi. Jadi intinya kamu sebaiknya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan supaya kamu nggak terlalu bergantung sama satu ya, teman. Kalau misalnya kamu tipe orang yang pengen fokus ke satu sumber penghasilan juga boleh, tapi kamu mungkin bisa bangun supaya sumber penghasilan tersebut semakin besar ya. Contohnya mungkin kamu fokus di karir kamu fokus supaya kamu bisa mendapatkan banyak komisi, atau kamu fokus supaya kamu bisa naik jabatan, kamu bisa memprovide value lebih bagi perusahaan tersebut, kamu bisa solve problem yang lebih besar, otomatis kamu nanti bisa mendapatkan lebih banyak uang ya, teman. Karena kita bakal dibayar sesuai dengan problem yang kita bisa solve. Kita bakal dibayar sesuai dengan value apa yang bisa kita berikan ya, teman. Berikutnya yang kedua adalah jangan berhenti belajar. Jadi yang namanya belajar itu adalah proses seumur hidup. Orang sesukses apapun sampai sekarang itu mereka tetap gak pernah berhenti yang namanya belajar ini ya, teman. Jadi jangan pernah kamu mikir kamu udah pintar terus kamu udah gak mau adaptasi, udah gak mau belajar. Jadi kita harus memiliki yang namanya growth mindset, dimana kita harus punya mindset untuk selalu belajar, untuk selalu improve diri kita lebih baik lagi. Kalau misal kamu bisa selalu konsisten improve diri kamu 1% lebih baik setiap hari, itu kalau di compound dalam jangka panjang itu bakal jadi angka yang luar biasa banget. Kamu jangan lihat pertumbuhan itu kecil ya. Hal kecil yang kamu lakukan setiap saat itu bisa jadi besar banget suatu hari nanti. Nah, itu sama halnya juga dengan investasi ya, teman, dimana kamu selalu menyisihkan uang kecil, sisihkan, lama-lama asetmu bertumbuh, akhirnya
akhirnya jadi membludak, jadi besar banget. Itulah kenapa aku sangat suka dengan konsep yang namanya investasi ini. Channel ini juga aku kasih nama investor habit ini. Berikutnya poin yang ketiga, naikin income, gaya hidup belakangan. Nah, jadi di sini aku tekankan teman-teman adalah kalau buat di awal ada baiknya kita fokus untuk naikin income dulu, jangan sampai naikin gaya hidup ya teman-teman. Jangan kamu punya uang kamu pakai buat beli gaya hidup. Kalau menurut aku pribadi itu belakangan aja. Karena prioritas kita adalah untuk membangun aset, apalagi pada saat kita di masa muda ya. Kalau misalnya kita punya contoh simpel aja, kamu punya uang 500 juta. 500 juta kalau kamu katakan kamu beli mobil tahun ini harganya 500 juta. 5 tahun lagi mobil tersebut harganya bakal jadi entah 200 juta, entah 300 juta. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau pusing-pusing, 500 jutanya kamu pakai buat investasi, entah kamu beli, katakan kamu beli BBCA atau kamu beli BBRI, atau kalau kamu nggak mau pusing kamu beli properti aja 1 biji, kamu beli rumah. Kemudian 5 tahun lagi apa yang terjadi? Uang 500 jutamu udah menjadi 800 juta. Uang 500 jutamu bisa jadi 1 miliar kalau misalnya kamu beli properti di area yang berkembang. Nah, di situ bisa kelihatan ya, teman. Kalau misalnya kita beli aset sama kita beli liabilitas, efeknya bakal bisa seperti apa. Kalau dalam jangka pendek mungkin hal itu nggak bakal bisa kelihatan, tapi dalam jangka panjang hal itu bisa jadi kelihatan banget. Orang yang tadi beli mobil, net worth-nya setelah 5 tahun jadi 300 juta. Orang yang beli properti, net worth-nya setelah 5 tahun jadi berapa? Jadi 1 miliar. Jadi beda banget net worth-nya, teman. Nah, maka dari itu kalau misal saranku pribadi buat teman-teman apalagi teman-teman yang masih muda, lebih baik kita fokus ke naikin income, naikin penghasilan, naikin investasi, asetnya tambahin. Nanti kalau misalnya asetnya udah gede, passive income-nya udah gede, baru passive income itu kamu gunakan untuk beli gaya hidup belakangan ya. Jadi kalau misalnya passive income kamu udah gede banget, baru kamu sisihin sedikit kamu pakai buat beli gaya hidup, nggak apa-apa kalau menurut aku. Berikutnya yang terakhir, poin terakhir yaitu cari peluang, selalu naikin income, selalu turunin expense. Jadi kita harus main secara ofensif maupun defensif ya. Kita ofensif dengan cara kita naikin income, defensif kita dengan cara turunin expense. Tadi aku udah sebut bahwa aku lebih jago dalam hal berhemat, dimana aku bisa nurunin expenseku. Tapi teman-teman, aku juga selalu berusaha untuk naikin incomeku. Gimana caranya? Dengan cara aku investasi, dengan cara aku buka bisnis. Jadi aku nggak hanya bergantung sama satu pekerjaan, aku nggak hanya bergantung sama pekerjaan utamaku. Yang penting kita tetap cari peluang dan kita mau untuk berusaha ya teman. Kalau misalnya beberapa tahun lalu aku nggak mulai YouTube ini, mungkin aku juga nggak bakal di posisi sekarang ya teman, dan asetku juga mungkin nggak bertumbuh seperti sekarang. Kalau misalnya mau jujur, bahkan sebelum channel ini ada, aku udah mulai channel lain juga ya teman. Dulu aku udah punya channel lain, channelnya udah mencapai 6.000 subscriber. Akhirnya channel tersebut gagal dan harus aku tutup, dan aku mulai channel ulang lagi teman-teman. Jadi yang namanya sukses itu emang bukan proses yang mudah, pasti banyak lika-likunya, kamu pasti bakal banyak ngelaluin sulitnya, kamu bakal jatuh berulang kali, tapi kejatuhan itu yang bakal membawa kamu selangkah lebih dekat lagi menuju sukses. Jadi kalau misalnya kamu belum berhasil, gak apa-apa, yang penting kamu berusaha sekeras mungkin dan kamu terus berusaha ya. Karena selagi kamu belum menyerah, itu artinya kamu belum gagal. Kamu hanya gagal ketika kamu udah menyerah. Jadi kita harus memiliki mindset yang seperti itu ya teman. Nah, jadi mungkin sekian aja video kali ini, sekian pembahasanku mengenai bisnis, investasi, dan juga ROE tadi. Semoga pembahasan ini bisa memberi sedikit insight buat teman-teman semua ya. Terus bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, kamu bisa mampir ke playlist di channel ini. Di sana aku udah kategoriin berbagai macam platform investasi yang udah aku review. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai investasi, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.